Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Abu Daniel. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad yang memiliki peran besar dalam penulisan dan pembukuan Al-Quran. Mari kita sambut kisah keistimewaan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah salah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad yang mempunyai banyak keistimewaan. Satu dari banyaknya keistimewaan Zaid bin Thabit yakni, ia dipercaya menjadi juru tulis pribadi Rasulullah. Zaid bin Thabit bukan hanya menjadi pencatat wahyu Al-Quran, tetapi juga menulis surat-surat Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dan menjadikannya dalam satu mushaf. Hampir seumur hidup Zaid bin Thabit didedikasikan untuk penulisan dan pembukuan Al-Quran. Zaid bin Thabit An-Najjari Al-Ansari lahir di Madinah pada tahun 610, ketika usianya baru 1 tahun. Sang ayah meninggal dalam peperangan. Kecerdasan Zaid telah tampak di saat usianya masih 6 tahun. Bakatnya dalam menghafal menarik perhatian Nabi Muhammad yang baru saja hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad pernah mengajaknya ke sebuah majelis dan memintanya membaca surat-surat yang telah dihafal. Ketika usianya 11 tahun, Zaid sudah menghafal 11 surat Al-Quran. Kekuatan daya ingat dan kecerdasan Zaid selalu menarik perhatian Rasulullah. Itulah mengapa Zaid bin Thabit dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi penulis Al-Quran. Bahkan Zaid tinggal bersama Rasulullah. Selain itu, Zaid bin Thabit tercatat telah meriwayatkan 92 hadis, yang 5 diantaranya disepakati bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sebuah hadis, Zaid berkata bahwa Rasulullah memerintahkannya untuk belajar bahasa Ibrani untuk memudahkan urusan dengan orang-orang Yahudi. Hanya dalam waktu 15 hari, Zaid telah menguasai bahasa Ibrani dan mengampu tugas berkirim surat kepada orang-orang Yahudi. Atas perintah Rasulullah pula, Zaid belajar bahasa Suryani dan dapat menguasainya hanya dalam waktu 17 hari. Di samping mendampingi Nabi Muhammad dalam hal surat menyurat, Zaid juga terjun ke medan perang. Bahkan Zaid sudah menyatakan keinginannya untuk berperang bersama Rasulullah sejak usia 11 tahun, ketika usianya menginjak 19 tahun. Dia akhirnya diizinkan untuk turut serta dalam sejumlah peperangan bersama Rasulullah. Zaid bin Thabit adalah orang pertama yang membayat Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad yang wafat pada tahun 632. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Zaid diangkat menjadi bendahara. Sedangkan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ia diangkat menjadi pengurus Baitul Mal. Ketika Khalifah Abu Bakar memerintah, Zaid bin Thabit diberi amanah untuk mengumpulkan dan menghimpun Al-Quran ke dalam satu mushaf. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Zaid bin Thabit, ia berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang berakal cerdas. Kami tidak meragukanmu, dan kamu dahulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lakukan penelitian kembali dan kumpulkan kembali untuk ditulis dalam satu mushaf. Zaid bin Thabit segera melaksanakannya dengan memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di pelepah kurma, lempengan batu, hingga dari para penghafal Al-Quran. Setelah melalui proses yang amat panjang, jadilah ayat Al-Quran yang tersusun secara rapi dalam satu mushaf dan hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Di Madinah, Zaid juga dikenal sebagai ulama yang menguasai ilmu perhitungan, terutama dalam hal pembagian harta waris, fatwa, qadhi, dan qiraat. Zaid pun mendapat sanjungan dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan para hafiz. Sebagai sosok yang kokoh keilmuannya, diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah berpidato di hadapan umat muslim dan berkata, barang siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, hendaklah ia datang kepada Zaid bin Thabit. Kemudian, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Zaid kembali dipercaya untuk memimpin sebuah tim pembukuan Al-Quran. Zaid ditugaskan menduplikasi mushaf yang dibuat pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf agar tidak terjadi perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Dalam misi tersebut,
Utsman berpesan, apabila ditemukan perbedaan pendapat tentang ragam dialek, maka sebaiknya ditulis dalam dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Mushaf-mushaf yang selesai ditulis oleh tim Zaid bin Sabit dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang kemudian dikirimkan ke seluruh pelosok wilayah Islam. Khalifah Utsman bin Affan juga memerintahkan agar mushaf versi lain yang beredar sebelum terbit Al-Quran Mushaf Utsmani dibakar. Langkah pembakaran tersebut terpaksa diambil supaya tidak ada perbedaan lagi yang membingungkan dan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Hingga saat ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan Al-Quran dengan Mushaf Utsmani. Zaid bin Sabit meninggal dunia pada usia 49 atau 50 tahun pada sekitar tahun 660. Itulah kisah inspiratif tentang Zaid bin Sabit, sahabat setia Rasulullah dan penjaga wahyu. Semoga kisah perjalanan hidupnya memberikan pelajaran berharga dan memotivasi kita untuk mengejar ilmu serta berkontribusi positif dalam agama dan masyarakat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Abu Daniel dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.